Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu banyak manfaat dan pahala dalam memelihara kucing dalam ajaran Islam. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam, sebab merupakan hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing. Seperti halnya dengan kucing, meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan bagi orang yang memeliharanya dan akan mendapatkan pahala. Lalu apa saja pahala yang akan kita dapatkan dalam memelihara kucing? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, menjadi timbangan kebaikan di akhirat nantinya. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman kepada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka dengan kebaikan yang sudah diberikan kepada hewan tersebut, seperti memberi makan hewan tersebut dan bahkan membuang kotornya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang. Anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka dia juga akan menjadi anak berlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberikan dampak baik atau buruk. Mendapat rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Mendapat ampunan dan ridho Allah. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya mendapat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing dan memberi makan tersebut sudah dijadikan sebagai sedekah bagi orang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dosanya diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis sekalipun.
Seperti anjing, kita umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang. Seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Ada sebuah kisah, seseorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatkannya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur itu, lalu diminumkan ke anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Kucing tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur pertumbuhan kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman. Karena kucing merupakan hewan yang takut air ini, membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut kemudaratannya, ucapan Nabi adalah kucing tetap bukan hewan najis. Melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam berupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung porselen. Dan bahkan sampai mata uang dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bashad hidup pada abad ke-10 menceritakan pada suatu hari dia dan sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo. Sambil menyantap makan malam saat kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bashad memberikan sepotong daging kedua. Secara diam-diam Ibnu Bashad mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh, dan dia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua bola matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai dia menjadi seorang sufi, meninggal di tahun 1067. Selain itu juga terdapat cerita seorang sufi di Irak yang bernama Ash-Shibli. Seperti yang telah dikisahkan dalam kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Ash-Shibli. Konon setelah wafat hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Shibli. Sholat tepat pada waktunya, kata Shibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni, lanjut Shibli. Bukan juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Shibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Mendapat ganjaran baik dan sorga.
Seorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga, sekaligus ganjaran yang baik, sebab berarti kita juga menolong hewan yang sedang menderita karena haus dan lapar tersebut. Air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis, dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk berwudu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Kucing itu tidak najis, dia binatang yang suka berkeliling di rumah, binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kucing sebagai perhiasan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW di saat pergi ke Bat'am, daerah di Madinah, berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana, namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudhu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Disayang penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Maka sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang penghuni langit." Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.